Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi, apresiasi, jempol-jempol, terima kasih. Oke, manfaatkan TIK adaptif untuk pembelajaran. Nah, simpel saja, ini sebetulnya kalau di SMP 3 bukan hal yang baru, ya. Tapi kalau untuk kita berupa penguatan saja Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengoptimalkan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, tujuan diseminasi ini yang pertama memahami konsep adaptif IT itu seperti apa sih di dalam konteks pembelajaran, kemudian mengidentifikasi tantangan-tantangan apa yang dihadapi di dalam lingkungan belajar saat ini, kemudian menawarkan solusi berbasis IT adaptif untuk meningkatkan pengalaman belajarnya siswa, kemudian memberikan panduan implementasi tools adaptif apa saja sih yang digunakan, yang bisa digunakan untuk pembelajaran, lalu meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi di dalam pengajaran. Kemudian tantangan yang dihadapi selama ini sudah merangkum dari apa yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi ya. Kemudian nah, TIK adaptif untuk pembelajaran ini sebetulnya simpel Bapak Ibu, merupakan proses yang biasa kita lakukan bersama dengan anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar yang dimodifikasi serta dirancang agar peserta didik mudah dalam mempelajari materi, memahami konsep gitu ya, melaksanakan dan memenuhi segala kebutuhan belajar mereka gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu, mendorong anak-anak untuk belajar aktif di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, betul kata Bu Dian tadi, apa yang disampaikan Miss Dina itu sebetulnya semua guru sudah mendorong untuk itu, tapi perlu penguatan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi adaptif untuk pembelajaran. Manfaatnya ini pembelajaran lebih personal kepada siswa, kita berusaha masuk ke dalam dunianya anak begitu Bapak Ibu ya. Kalau tadi anak lebih senang menggunakan handphone untuk nge-game karena mereka belum diarahkan gitu ya, penggunaan game itu untuk apa. Nah, itu kita bisa menggali Bapak Ibu. Anak-anak suka main game itu karena game itu memberikan tawaran, pilihan menarik kepada mereka. Sebelum nge-game kan mereka diminta untuk milih skinnya dulu gitu ya, milih karakternya dulu. Nah, kebanyakan dari kita pendidik itu biasanya langsung jadi teacher center gitu. Yuk kamu ini gitu. Anak tidak merasa dilibatkan untuk menggunakan atau berinteraksi dalam pembelajarannya gitu Bapak Ibu. Kemudian peningkatan engagement siswa dan menghemat waktu guru, seperti ketika dulu kita bikin soal itu manual gitu ya, atau pakai Google Form harus ngetik manual lagi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya ada caranya supaya bisa lebih lebih mudah dan cepat lagi gitu Bapak Ibu. Apalagi sekarang ada yang namanya robot AI ya Bapak Ibu ya, tinggal mengetikkan teksnya saja, buatkan langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih memudahkan siswa. Terus adaptif IT itu Bapak Ibu kalau mau nyari AI apapun itu ada di dalam toolify.ai Bapak Ibu. Ini semua ada di situ, di atas itu toolify.ai namanya. Bapak Ibu mau nyari AI apapun, kumpulannya ada di toolify.ai, semuanya ada. Bikin lagu, suno.com, kemudian Wordwall, Quizizz, Canva, semuanya sudah ada AI-nya. Tinggal mengetikkan prompt atau perintah saja Bapak Ibu. Iki sopo ya? Nah itu ya contohnya Bapak Ibu ya, tools adaptif yang sering kita gunakan untuk pembelajaran. Kemudian, nah ini contoh Bapak Ibu dari tools adaptif yang sering Bapak Ibu gunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya Canva yang simple. Di Canva itu kita tinggal pakai elemen, pakai musik, idea dan lain sebagainya, tinggal klik gitu ya, nggak kayak dulu zaman kita kuliah, apalagi saya backgroundnya informatika IT gitu ya, dulu harus pakai kode-kode Bapak Ibu untuk membuat tampilan
yang belum begitu menarik seperti ini. Tapi kalau sekarang Canva itu bisa untuk segala macam, bikin web, bikin media pembelajaran interaktif, bikin apapun semuanya bisa di Canva gitu kan. Nah, tinggal kita bisa eksplor Bapak Ibu di dalamnya. Nah, seperti ini. Salah. Nah, ini jadi materi apapun bisa kita tampilkan di Canva. Ini misalnya kemarin di kelas 9 anak belajar membuat microsite. Ini dalam capaian anak diseminasi konten digital. Jadi maksudnya ke sini. Jadi kalau saya jujur tidak berpatokan pada buku paket karena menurut kami itu terlalu tinggi untuk anak-anak kita. Kalau informatika ya, kalau yang lain saya kurang tahu. Jadi kalau di informatika itu karena levelnya ketinggian, paling saya ambil materi-materi dasarnya saja. Untuk pendalamannya saya melihat kondisi atau tren yang sedang marak di anak-anak gitu ya. Mereka senangnya apa, yuk kita bikin itu. Mereka sukanya apa, yuk kita selesaikan itu. Misalnya masalahnya di apa, kita selesaikan gitu. Jadi lebih kontekstual Bapak Ibu. Daripada saya berikan materi, anak nggak paham gitu ya untuk materi-materi yang ada plek di buku gitu. Akhirnya saya modifikasi di sana. Kemudian sedikit lagi. Nah, ini menggunakan quizzes. Quizzes juga sekarang ada AI-nya Bapak Ibu. Jadi kita juga tinggal menuliskan, buatkan soal kayak gitu ya. Tapi promnya harus betul-betul jelas Bapak Ibu supaya soal yang kita berikan kepada anak itu sesuai gitu. Ini contohnya Bapak Ibu di Tulify itu ada yang namanya suno.ai. Suno AI. Nah, suno.com ini Bapak Ibu seperti yang sempat didengarkan Bapak Ibu di semester istirahat kedua itu saya iseng Bapak Ibu memasukkan jingle SMP 3. Bukan Mars ya, tapi jingle. Kalau Mars kita sudah punya, cuman belum diaransemen nanti oleh artisnya, Bu Azim. Oke, nanti itu jingle saya buatnya dari suno.com ini Bapak Ibu tinggal memasukkan perintah atau prompt, buatkan jingle SMP Negeri 3 Pekalongan dengan visi ini, kemudian dengan karakter SMP 3 yang seperti ini, langsung di-create, nanti dia akan muncul seperti itu. Nah, ini nulisnya di sini ya, ini contoh jadinya. Lengkap, ada liriknya sekalian Bapak Ibu. Iya, yang biasa dibunyikan saat istirahat. Iya. Nah, ini lengkap, ada liriknya sekalian Bapak Ibu. Nanti kita tinggal milih, ada pilihannya mana yang mau dipilih gitu, yang sesuai. Kalau ini kan kadang kayak YouTube itu sampai 3 Pekalongannya kurang jelas gitu terdengarnya, nanti kita pilih yang jelas gitu. Nah, iya bisa, lagu galau misalnya gitu, bisa Bapak Ibu. Lagu indie misalnya bisa Bu, lagu indie gitu bisa ya, lagu Arab atau Higo bisa ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh dari TIK adaptif yang bisa kita eksplor